Ya, ini lebih ke, karena kan kalau kita bilang, tadi kita ngomong tentang dimensi waktu, Bante. Jadi kalau waktu kan selalu ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tapi kebanyakan dari kita mungkin yang kita takutkan itu masa depan. Apalagi kalau sekarang pada mulai ngomong, oh tahun depan bakal resesi. Oh bagaimana ya imbasnya kepada kehidupan kita. Nah pertanyaan saya, karena kayak masa depan kita kan kurang tahu ya Bante. Dan kadang-kadang kita merasa takut, cemas. Jadi semuanya itu jadi bikin panik, bikin takut. Apakah itu karena kita kurang yakin? Kurang yakin dalam arti mungkin kita kurang keyakinannya dalam Dhamma. Karena kalau Dhamma kan memberi tahu kan kalau kita berbuat baik, tentu hasil yang kita dapat bakal baik. Kalau kita berbuat buruk, ya mungkin kita akan menanggung akibatnya. Jadi apakah kadang-kadang kita cemas itu karena kita kurang keyakinan dalam Dhamma dan kurang yakin bahwa kita sudah memupuk kebajikan-kebajikan yang akan dapat melindungi kita di masa depan. Ya, begitu Bante. Memang kita punya 3 dimensi waktu ya, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Sebetulnya masa lalu ini sudah lewat, sudah tinggal kenangan. Masa depan sebetulnya belum datang, masih impian. Masa sekarang ini kenyataan. Tetapi karena manusia ini kesadarannya lemah, dia ini selalu berbicara masa lalu dan masa depan terus. Lupa bahwa hidup ini adalah saat ini. Masa lalu ini penting untuk kita pikirkan. Tetapi masa lalu ini sebagai pelajaran. Yang kalau baik kita tingkatkan di masa sekarang, kalau buruk kita perbaiki saat ini. Tetapi kadang-kadang kita karena masa lalu ini, kalau baik kita bangga, aduh aku dulu pernah sukses, pernah gini-gini, wah bangga sekali di kehidupan ini, di masa sekarang, sehingga hasilnya kita bangga pada masa lalu kita, yang sebetulnya saat ini sudah berubah. Atau kalau masa lalu kita negatif, yang ada adalah cemas, kemudian menyesal, duh kenapa dulu kok saya seperti itu, dan lain-lain. Padahal sekarang sudah tidak seperti itu. Nah ini kalau kita berbicara masa lalu. Nah masa lalu yang baik kita pelajari, kalau di dalam Dhamma begitu, masa lalu kita pelajari yang baik untuk kita tingkatkan saat ini, yang buruk pun kita jadikan pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang supaya jangan terulang kembali. Nah kemudian terkenang masa depan. Masa depan ini betul memang kita belum ketahui. Justru karena belum kita ketahui, itu yang menimbulkan kecemasan. Aduh, nanti gimana ya? Sampai supaya kita mau tahu itu, kita pergi ke tukang ramal. Bagaimana masa depan saya? Supaya saya itu tidak cemas. Nah, tapi karena saya juga tidak terlalu percaya tukang ramal, itulah datang kecemasan, itulah datang kekhawatiran. Nah, bagaimana di dalam Dhamma menyikapinya? Sebetulnya kalau kecemasan atau kekhawatiran di masa depan itu, kita kemudian cari apa yang membuat kita cemas dan gelisah di masa depan. Apakah karena ekonomi? Oh, kalau ekonomi, resesi dan lain sebagainya, berarti saya harus berusaha semaksimal mungkin pada saat ini. Supaya ketika kejadian itu muncul di masa depan, saya sudah melakukan yang terbaik. Apakah sungguh-sungguh saya resesi atau saya mengalami kesulitan ekonomi, minimal saya sudah melakukan yang terbaik saat ini. Karena masa depan adalah saat ini yang belum datang. Yang saya harus perbaiki saat ini, saat ini, saat ini, sampai masa depan itu nyampe waktunya, inilah yang sudah saya lakukan yang terbaik. Nah, tetapi kalau saat ini, di masa depan itu ada hal-hal yang membahagiakan, kadang-kadang itu menjadi lamunan yang menyenangkan, imajinasi yang menyenangkan di saat ini. Padahal kalau itu membahagiakan, kita juga cari sebabnya untuk kita mulai saat ini. Melakukan yang terbaik supaya pada masa yang waktu yang akan datang itu nyampe, hal yang membahagiakan itu melebihi daripada yang kita pikirkan. Nah, jadi
3 dimensi waktu ini tadi kalau kita jelaskan adalah masa lalu yang ada kekurangannya kita perbaiki di masa sekarang agar dapat membangun masa depan yang lebih baik. Kemudian masa lalu yang ada kelebihan kita tingkatkan di masa sekarang agar masa depan menjadi lebih baik lagi. Jadi kuncinya di masa sekarang untuk memperbaiki masa lalu dan meningkatkan masa depan. Nah, kemudian kalau Anda mengatakan khawatir masa lalu itu karena tidak yakin pada hukum sebab dan akibat, yaitu saya tidak yakin ya apakah karma baik saya mencukupi ya untuk memperoleh kebahagiaan di masa depan. Nah, kalau Anda tidak yakin dengan karma baiknya itu, maka mulailah saat ini memperbanyak kebaikan dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kenapa? Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi. Dimensi waktu kita hidup ini sangat singkat. Di dalam Dhamma ada satu kisah seekor burung yang bisa terbang mengelilingi bumi dalam satu waktu yang sangat singkat. Anda bisa bayangkan bumi dikelilingi oleh seekor burung dalam waktu yang relatif singkat. Hari ini saja, kalau kita naik pesawat mengelilingi bumi itu butuh waktu yang cukup panjang. Ya, dari Indonesia ke Amerika 12 jam. Pulang lagi mungkin ya 12 jam lagi. Jadi ini waktunya cukup panjang. Tetapi kalau burung itu bisa dengan cepat, berarti kan kecepatannya melebihi pesawat terbang. Nah, kemudian diceritakan, burung ini satu ketika dengan cara tertentu dia bisa ditangkap. Lalu oleh raja, burung ini diminta menunjukkan kemampuan kecepatan terbangnya. Nah, kemudian diuji dengan cara ada 4 orang menghadap utara, barat, timur, dan selatan, menghadap 4 penjuru, melepaskan anak panah secara bersamaan. Nah, jadi 4 penjuru anak panah dilepaskan bersamaan. Kemudian burung ini disuruh menangkap anak panah itu sebelum sampai ke bumi. Jadi anak panah ini kan cepat sekali nyampe ke buminya. Nah, ini 4 penjuru. Kemudian dites tadi, anak panah dilepaskan, sudah beberapa saat burung dilepaskan. Burung yang terbang kecepatan tinggi ini langsung dari utara, timur, selatan, barat, balik ke utara lagi, bisa menangkap anak panah tersebut keempatnya sebelum nyampe ke bumi. Jadi kita bisa melihat kecepatannya seperti itu. Karena dia memutari bumi saja dia bisa. Kemudian rajanya mengagumi, wah kecepatanmu tinggi banget ya terbangnya. Nah, diceritakan di dalam Dhamma itu, burung ini bisa ngomong bahwa ada yang lebih cepat daripada kecepatan saya terbang, yaitu waktu. Waktu itu cepat sekali dan tidak pernah bisa kembali. Hidup manusia ini sangat cepat. Tadi saya sudah sampaikan, Anda di Singapura mungkin setahun, 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Sangat cepat. Anda mungkin tidak merasa tahu-tahu kok sudah 10 tahun ya. Iya. Nah, nanti tidak lama lagi kita juga akan meninggal. Nah, sekarang kita tidak tahu kapan meninggal, tapi yang tahu kita adalah saat ini saya harus melakukan yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Sehingga kalau malam ini saya meninggal, inilah yang saya sudah bisa lakukan yang terbaik. Saya nggak perlu cemas, nggak perlu takut.
Karena ini yang sudah maksimal yang saya bisa lakukan. Orang yang cemas dan takut itu, seperti yang memang Anda sampaikan tadi, adalah orang yang kurang yakin dengan kelakuannya dia sendiri. Kalau memang kurang yakin, kenapa dia tidak mulai meyakinkan untuk meningkatkan kualitas diri dia, meningkatkan kebaikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, sehingga mati nanti malam pun saya siap. Nah, itu kalau disampaikan dengan kalimat yang lebih sederhana adalah berbuat baiklah seolah-olah malam ini akan meninggal. Cegahlah berbuat jahat seolah-olah hidupmu masih lama. Jadi ketika pikiran kita ini pengen berbuat jahat, kita tunda selama-lamanya. Besok sajalah kalau mau jahat, besok sajalah. Nah, kalau besok sudah ketemu lagi, besok lagi lah, besok lagi, ditunda, supaya pikiran jahat itu tidak kita lakukan. Tapi kalau ada pikiran baik, lakukan segera atau ucapkan segera. Karena mungkin nanti malam kita tidak sempat mengucapkan karena kematian sudah datang. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita bisa menyongsong masa depan itu dengan lebih tenang, lebih bisa siap mental tanpa harus merasa cemas, takut, karena aduh masa depan aku nggak tahu loh gimana. Kalau nggak tahu pokoknya modalnya adalah perbuatan baik. Di dalam Dhamma dulu juga pernah disampaikan, ada orang bertanya kepada Sang Buddha, surga dan neraka itu ada nggak? Sang Buddha hanya menjawab, kalau kamu banyak berbuat baik, kalau ada surga maka kamu akan punya kesempatan melahir di alam surga. Kalau ada neraka, kamu karena banyak perbuatan baik, kamu tidak punya kesempatan untuk terlahir di alam menderita. Nah, tapi kalau kamu berbuat jahat, ada alam surga, kamu tidak punya kesempatan untuk terlahir di alam bahagia. Kalau ada alam neraka, kamu berkesempatan besar terlahir di alam menderita. Jadi, kuncinya hidup itu, kalau Anda sudah cemas, ya Anda harus mengisi hidup ini dengan banyak berbuat baik, lewat pikiran, ucapan, dan perilaku, supaya kematian datang malam ini pun saya siap menghadapinya. Loh, kalau masa depan itu ada kesulitan dan lain-lain karena perbuatan baik yang saya miliki saat ini dan saya selalu lakukan, maka kesulitan pun selalu ada jalan keluar karena saya mempunyai timbunan kebajikan yang melindungi saya. Karena karma itu akan melindungi si pelaku. Kejahatan ataupun penderitaan di masa depan akan bisa terhindarkan kalau kita banyak berbuat baik. Kebajikan, kebahagiaan di masa depan akan bisa kita raih ketika kita banyak melakukan kebajikan juga. Jadi, banyak berbuat baik setiap saat untuk memperbaiki masa lalu yang sudah tidak baik, atau meningkatkan masa lalu yang sudah baik, membangun masa depan yang mencemaskan menjadi lebih baik, yang membahagiakan menjadi tambah bahagia. Begitu. Ya, Bante, ini ada pertanyaan dari YouTube. Pertanyaannya dari Desi Widya di Pekalongan. Pertanyaannya, Bante, Dhamma itu kan ada level-levelnya. Apakah kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, itu pasti selalu naik level? Terima kasih, Bante. Iya, Dhamma itu memang ada level-levelnya. Kalau Anda sungguh-sungguh, ya bisa naik. Tetapi sungguh-sungguh itu apakah juga di banyak kehidupan? Karena sekarang, seandainya di satu kehidupan kita tidak selesai, kan kita lanjut di kehidupan berikutnya. Nah, di kehidupan berikutnya, seandainya kita juga masih terlahir sebagai manusia, apakah saya juga bersemangat seperti kehidupan sebelumnya? Karena ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin yang kita miliki, itu kadang pengaruhnya cukup besar untuk kita menambah kebajikan, mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Contoh yang gampang aja supaya kita nggak berbicara kehidupan mendatang yang ruwet ya, yang sulit dibuktikan ataupun sulit kita mengerti dengan baik. Di kehidupan ini sajalah.
Anda jalankan misalnya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Sebetulnya yang paling gampang dilihat adalah menjalankan kesadaran setiap saat. Kita sudah tahu manfaatnya meditasi. Tapi kadang-kadang kita bisa males loh jalankan meditasi. Waduh semangat nih, ayo semangat meditasi. Ya di awal-awal semangat, 1 bulan awal semangat. Tapi endingnya ada kok capek ya, kok males ya. Terus ada alasan yang macam-macam. Itu baru dari satu kehidupan saja kita sudah timbul tenggelam. Kenapa timbul tenggelam? Karena ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin kita itu masih cukup tebal. Tapi kalau kita mulai berkurang, salah satu tingkatnya adalah kita mencapai sotapanna, tingkat kesucian awal, maka ketika kita mencapai sotapanna, pasti akan selalu naik. Tidak akan pernah menurun. Tetapi sebelum mencapai sotapanna, kita masih bisa naik dan turun. Di kehidupan ini bisa naik dan turun, di kehidupan mendatang juga sama. Di kehidupan ini karena kondisinya, lingkungan dan lain sebagainya, kita juga bisa naik turun. Dulunya semangat dengan agama Buddha, wah saya pokoknya kerelaan, kemurahan, dan konsentrasi. Terus hidup kita mengalami ada sedikit masalah, misalnya tadi ada resesi misalnya, atau ada kemarin COVID misalnya. Waduh, saya sudah banyak berbuat baik, kenapa ya saya kok sering sakit, kenapa ya keluarga saya kok banyak yang meninggal kena COVID dan lain sebagainya. Itu mulai menurun keyakinan kita. Padahal di kehidupan yang sama ini. Nanti kemudian, wah sudah semuanya sudah selamat semua, sehat semua. Wah, kita naik lagi. Nanti ada kesulitan apa? Bisa turun lagi. Demikian seterusnya. Jadi, kalau sekarang kita jalankan dengan sungguh-sungguh, apakah pasti naik? Belum tentu. Tergantung kondisinya, bisa naik, bisa turun. Tetapi ketika kita mencapai sotapanna, salah satu tingkat kesucian awal, itu yang pasti naik. Di kehidupan ini, di kehidupan mendatang, dia pasti naik. Ya, karena orang yang mencapai tingkat sotapanna di dalam Dhamma disebut sebagai seka pugala, orang yang sudah belajar, yang dia pasti akan naik. Tetapi sebelum mencapai sotapanna, dia adalah aseka pugala, orang yang belum belajar, yang masih harus berjuang terus-terusan, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Tidak karu-karuan, seperti jet coaster juga. Bisa naiknya cepat, turunnya cepat, tidak karu-karuan juga. Ya, tidak bisa ada jaminan sebelum mencapai sotapanna. Ini pertanyaan yang saya bacakan dari YouTube. Ini dari Patricia Shaw, orangnya di Singapura. Pertanyaannya berbunyi demikian. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana kita menghadapi orang yang salah mengartikan perkataan atau perhatian yang kita berikan? Contohnya, saya pernah bertanya kepada teman, apakah sudah makan siang? Tapi temannya malah marah dan memberi jawaban yang justru menyakiti. Apakah saya menciptakan karma buruk karena telah membuat dia marah? Kita perlu tahu bahwa karma itu adalah niat. Jadi Anda ketika memberikan perhatian, ya, dengan perkataan maupun perbuatan, niatnya awal apa? Kalau itu niatnya baik, orang lain menanggapi itu urusan orang itu, bukan urusan kita. Dia menanggapi secara emosi sampai dia bikin karma buruk. Itu sebetulnya dia sendiri yang membuat. Karena ingat tadi, kemarahan itu, kalau tadi di dalam pertanyaan yang sebelumnya, tadi kan ada, bahwa tentang marah itu, apakah itu anak kecil yang marah, ataukah orang tua yang amnesia, ataupun demensia tadi yang marah. Itu kan intinya, atau kita juga marah, intinya adalah ketidakmampuan kita menerima kenyataan bahwa berbeda dengan yang kita pikirkan. Kenyataan tidak sama dengan yang kita pikirkan. Itu intinya kemarahan. Jadi, kemarahan itu adalah milik pribadinya orang itu. Sekarang ada orang memancing kita marah, misalnya memaki kita.
Kalau kita ini bisa menyesuaikan pikiran kita ini dengan kenyataan, oh, memang dia orang nggak beres, memaki kita, ya biarin aja lah. Nah, karena kita bisa menyesuaikan keinginan dengan kenyataan, kita nggak marah. Tapi kalau keinginan kita ini tidak bisa kita sesuaikan dengan kenyataan, loh, kamu kok memarahi saya? Kamu kan levelnya saja belum seperti saya, kok bisa memarahi saya? Nah, kita mulai main ini pikiran kita sendiri, itu kemarahan datang. Nah, jadi sekarang kembali, sekarang ini dari orang yang lain, yaitu saya punya niat yang baik, ngejak ngomong dia, saya memberikan perhatian kepada dia, kok dia marah? Nah, kalau kita memang niatnya baik, maka itu kita tetap karma baik. Dia marah, itu adalah karma buruknya dia. Kita dimarahi, kita memetik buah karma buruk, tapi saya tidak menanam karma buruk. Nah, sekarang misalnya saya ngajak makan nih, saya hanya ngomong, ayo makan. Nah, saya pikirannya positif, saya makan. Nah, kalau perlu malah saya traktir. Nah, ini saya pikirannya positif. Saya memang mau ngajak dia makan dan mau biayai dia makan. Tapi dia marah. Dikiranya kalau bukan kamu, saya tidak bisa makan. Kalau tidak ada kamu, saya tidak bisa makan. Loh, kok marah? Kok ngegas? Nah, siapa yang bikin itu? Dia sendiri. Dia merasa terhina, dia sendiri. Karena mungkin dia berpikir, aku pas nggak punya uang, aku mau hutang sama dia. Loh, kok diajak makan? Wah, dia tahu kalau saya nggak punya uang. Wah, menghina dia terusan. Terus dikiranya, itu kan dia sendiri yang kreasi pikirannya sendiri. Bukan kita. Kita malah nggak ngurusi dia punya uang atau enggak. Saya punya niat baik nih hari ini. Kebetulan saya mau pelimpahan jasa untuk orang tua saya. Maka saya kemudian mau ngajak dia makan. Atas nama orang tua saya, dalam batin saya seperti itu. Nah, jadi saya tetap punya niat baik. Dan itulah karma baik. Karena itu kalau tadi pertanyaannya, salah mengartikan perhatian dan perkataan, ya itu salahnya dia, bukan salah kita. Selama kita nggak mancing-mancing ya, jadi niat kita adalah baik. Jangan kita juga pakai kata-kata bercabang yang membuat orang membingungkan. Ya, kadang-kadang kan kita ini juga mancing. Misalnya, kira-kira kamu punya uang nggak? Kalau nggak punya, bagaimana kalau aku traktir? Kalau mau naktir ya naktir aja, nggak usah ngurusi orang punya uang atau enggak. Nah, itu nanti pancingan itu membuat dia marah karena padahal kita hanya iseng aja. Punya uang nggak ngemu? Kayaknya saya lihat mukamu pucat-pucat gini, kayaknya nggak punya uang nih. Gimana kalau aku traktir? Wah, langsung dia emosi. Pas hari itu benar-benar dia nggak punya uang. Dia baru stres nggak punya uang. Dipikirnya kita ngeprank dia atau ngerjain dia. Ya dia marah lah. Ya terus maaf ya saya cuma bercanda ya, bercandanya kelewatan itu. Nah sekarang bagaimana ini? Ya, ini kebijaksanaan umum yang harus kita gunakan. Jadi kita ya jangan ngawur-ngawur kalau ngomong karena itu bisa menyinggung perasaan orang. Tapi kalau kita, ya makan, aku traktir nih siang ini, dia marah, itu urusannya dia. Jadi kita netral sih, nggak ada masalah apa-apa, nggak mancing-mancing orang juga. Begitu. Jadi kita tidak salah, orang lain yang menyalahartikan, dan itu sering sekali terjadi di masyarakat. Kadang-kadang kita hanya senyum aja, kita senyum sama orang, orang itu langsung marah, ngapain kamu senyum-senyum? Loh, kok jadi emosi? Ya sudah, dia tidak mau disenyumi, ya kita, oh ya maaf lah, terus kita pergi gitu aja. Jadi santai aja kalau memang dia tidak mau menerima niat baik kita, tidak apa-apa. Ya, itu sering sekali gitu. Kalau misalnya seseorang misalnya bunuh diri gitu Bante. Terus kalau dia bunuh diri tapi mungkin dikarenakan ada situasi dengan orang lain yang mungkin karena itu dia jadi bunuh diri. Apakah orang lainnya itu juga ikut ada karma buruk berkontribusi karena bunuh dirinya orang tersebut? Atau misalnya kalau yang bunuh diri tiba-tiba terus lahir jadi hantu terus menghantui orang yang satunya, itu kan repot juga Bante. Misalnya contohnya
bos pecat karyawan gitu, terus karyawannya bunuh diri gitu. Apakah bosnya ini salah atau ikut berkontribusi? Apalagi kalau sampai dihantui. Terus misalnya contoh lain kalau misalnya cowok sama cewek gitu pacaran terus satu diputusin terus bunuh diri, itu gimana Bante? Apakah ada kontribusi karma buruknya? Terima kasih Bante. Sebetulnya ya, ketika si orang yang mau bunuh diri itu tidak ngomong apa-apa, tahu-tahu pulang bunuh diri, entah itu karyawan PHK, entah itu putus cinta, sebetulnya bos ataupun pacarnya itu tidak ada kontribusinya sama sekali. Itu bunuh diri adalah ketidakmampuan dia menerima kenyataan tadi. Kemarahan yang luar biasa, ketidakmampuan dia menerima kenyataan yang berbeda dengan pikirannya. Tetapi kalau bunuh dirinya itu pakai ngancam duluan, nah ini beda. Kamu saya PHK, aduh jangan di PHK dong. Ini saya bunuh diri. Silakan bunuh diri. Ini kata-kata silakan. Nah, ini ada kontribusinya. Jangan putus cinta dong, nanti aku bunuh diri. Silakan, aku mau lihat kamu kayak bunuh diri sungguhan nggak? Itu ada kontribusinya karena dia sudah mengumumkan dan kita mendorong. Nah, kalau nggak ada kontribusinya gimana? Saya PHK loh bos, ini kalau sampai saya bunuh diri loh bos, kalau saya sampai di PHK atau saya putus cinta ini pasti saya bunuh diri. Jangan dong, jangan bunuh diri. Kamu pikir baik-baik dulu. Pekerjaan kan bukan di sini saja. Kamu kan ini dapat gaji 3 bulan pesangon. Sudahlah, kamu pikirkan dalam 3 bulan ini, renungkan baik-baik. Siapa tahu nanti ada pekerjaan lain atau mungkin di sini juga perusahaannya jadi membutuhkan, nanti kamu bisa kerja di sini. Yang putus cinta juga gitu, ya jangan bunuh diri dong. Kan lawan jenis itu kan banyak, kamu buka mata saja kan sudah ketemu lawan jenis yang banyak tuh di masyarakat, kamu tinggal pilih mana yang cocok dengan kamu. Masa di dunia cuma satu saja. Nah, jadi kita sudah menetralisir, tapi dia pulang bunuh diri sungguhan. Kita tidak termasuk berkontribusi. Ya, karena dia adalah punya ketidakmampuan menerima kenyataan sendiri. Nah, tapi kalau sekarang orang putus cinta bagaimana? Nah, ini sekarang supaya tidak bunuh diri. Ini kan kadang-kadang ada juga. Tapi kalau saya diputus cinta, ya saya bunuh diri dong. Jangan. Kalau Anda bunuh diri waktu diputus cinta, berarti Anda membuktikan bahwa Anda tidak berkualitas sehingga dibuang oleh orang itu. Justru Anda buktikan Anda bisa mencari yang lebih hebat daripada orang itu. Sehingga orang itu harus nyesel putus dengan Anda. Demikian pula yang di PHK tadi. Jangan bunuh diri. Justru jadikan kesulitan itu sebagai motivator. Sehingga Anda menjadikan orang itu nyesel mem-PHK Anda. Dalam beberapa kisah sukses, seingat saya itu ada itu cerita-cerita orang yang di PHK, kemudian dia justru bisa membeli perusahaan yang mem-PHK itu. Saya nggak ingat namanya, tapi saya pernah baca itu. Jadi dia malah membuktikan kemampuannya, karena di PHK dia berjuang dengan maksimal menjadi pengusaha sampai dia bisa membeli perusahaan yang dia di PHK dulu. Nah, itu hebat. Jadi bunuh diri itu sebetulnya orang yang pengecut. Dan di dalam Dharma, bunuh diri itu sebetulnya termasuk pelanggaran sila. Sila itu membunuh orang makhluk lain saja tidak sesuai. Ya, termasuk melanggar sila yang pertama, apalagi membunuh dirinya sendiri. Loh, kenapa membunuh diri itu kok melanggar sila? Ataupun juga malah bukan merupakan hal yang baik? Karena bunuh diri itu menghilangkan kesempatan seseorang untuk menjadi lebih baik. Karena terlahir sebagai manusia itu sulit. Kemudian mendengar Dhamma juga sulit. Sekarang dia sudah terlahir sebagai manusia, dia bisa mendengar Dhamma, di zaman ada Buddha Dhamma di kehidupan sebagai manusia, tapi dia justru bunuh diri. Ia menghilangkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi yang lebih baik. Dan ini sebetulnya termasuk karma buruk. Ya, dan di salah satu sumber yang
luar dharma disampaikan bahwa ketika seseorang bunuh diri sekali, maka ada potensi dia akan bunuh diri lagi di 500 kehidupan selanjutnya. Makanya dorongan bunuh diri itu sering muncul di setiap orang. Kadang, aduh kok sulit sekali ya ekonomi begini, atau aduh kadang sulit sekali ini saya sakit-sakit nggak sembuh-sembuh, kepengen bunuh diri. Dorongan itu ada. Karena mungkin di kehidupan ini kita sudah melalui sekian ratus kehidupan yang dilewati dengan bunuh diri. Yang ini sekarang kita tahan supaya jangan sampai berlipat lagi. Nanti kalau kita sudah menahan sampai 499, kemudian ini yang ke-500 kita bunuh diri lagi, kan jadi tambah 500 lagi. Lah kapan selesainya? Nah, jadi kita kalau mengalami kesulitan juga jangan bunuh diri. Nah, dan jangan menyalahkan pihak lain. Gara-gara dia, aku bunuh diri. Di dalam Dhamma, kita tidak pernah menyalahkan pihak lain. Karena semua itu kesalahan diri sendiri. Kenapa saya mengambil keputusan ini? Ya diri saya sendiri. Tidak pernah saya mengatakan, kamu sih yang membuat begitu. Satu contoh yang paling gampang. Mari kita meditasi bersama. Nah, sudah meditasi bersama, sebelah kita goyang lagi, bunyi sana, bunyi sini, goyang sana, goyang sini, sampai berisik sekali. Kemudian kita mengatakan, selesai meditasi, aduh meditasi hari ini nggak enak, kamu sih goyang terus. Bukan. Pikiran kita sendiri yang tidak bisa dikendalikan, menyalahkan orang lain. Di dalam Dhamma kita tidak pernah menyalahkan pihak lain. Semua itu adalah karena diri kita sendiri. Karena itu, kalau kita lihat di masyarakat ataupun pengalaman kita, setiap kali kita ada kesulitan ataupun ada kebahagiaan, apakah kita masih menganggap orang lain sebagai penyebab? Ataukah kita sudah menjadikan diri kita ini sebagai penyebab? Suka dan duka adalah karena diri sendiri. Kalau kita sudah melihat semua itu karena diri sendiri, maka kita sudah mulai melangkah kecil di dalam jalan dharma. Tapi kalau kita masih menganggap suka dan duka itu adalah selalu orang lain, dikerjain oleh orang lain, makhluk lain, pihak lain, maka kita harus lebih berjuang supaya kita fokus ke dalam dharma dan menjadikan diri sendiri sebagai pelindung, suka dan duka juga karena diri sendiri. Saya kira demikian sebagai jawaban dari Saudara Leo, supaya bisa memahami bahwa ketika seseorang bunuh diri, bukan orang lain yang disalahkan, tetapi adalah diri sendiri. Baik, Bante. Pertanyaan dari Leo adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini. Mungkin sebelum kita tutup acara atau uraian Dhammadesana dan Q&A, apa Bante ada pesan-pesan terakhir untuk men-summarize yang kita bincangkan hari ini? Baik, pesan-pesan terakhir ini biasanya kalau orang sudah mau berangkat ke alam lain nih. Ya, tapi baguslah bahwa sekarang kita sudah memahami bahwa melaksanakan Dhamma itu tidak sesulit yang kita bayangkan, tetapi membutuhkan perjuangan, kemauan, dan keseriusan, komitmen. Karena kalaupun setelah acara ini mungkin Anda punya semangat untuk melaksanakan Dhamma dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi dari berbagai seginya, tapi perlu komitmen dijalani sampai seumur hidup. Nah, kesulitan itu adalah di komitmennya ini. Kesulitannya apa? Kesulitan mengalahkan diri sendiri. Kalau kita sudah bisa mengalahkan diri kita sendiri dengan bertekad, pokoknya saya mulai sekarang sampai selama-lamanya akan menjalankan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi dalam berbagai level semampu saya, maka komitmen Anda itu pegang dengan baik, dan Anda akan melangkah di dalam Dhamma dengan nyaman, ringan,
dan bahagia, sampai akhirnya di kehidupan ini berbahagia, di kehidupan-kehidupan mendatang berbahagia, karena orang berbuat baik akan berbahagia di kedua kehidupan. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pembawa acara, semoga bermanfaat untuk semuanya.